Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Ulfa Sofiati. Saya dari Institut Ilmu Kesehatan dan Teknologi Muhammadiyah Palembang. Saya di sini akan melakukan tindakan pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir. Yang pertama yaitu kita mencuci tangan terlebih dahulu menggunakan sabun dan air yang mengalir. Kemudian dikeringkan menggunakan tisu. Kemudian pastikan kalau keadaan bayi itu tidak memakai baju untuk memudahkan kita melakukan tindakan. Yang pertama yaitu penindakan abscor. Abscor yaitu penilaian bayi baru lahir menggunakan nilai-nilai pada saat menit pertama maupun kelima. Yang pertama abscor yaitu A, yaitu ampres, yaitu warna pada kulit bayi. Yang kedua yaitu ada P, yaitu pulse, yaitu nadi. Yang ketiga itu G, cramps, yaitu refleks rangsangan. Dan yang keempat yaitu ada activity atau kontraksi otot. Dan yang kelima yaitu ada R, respirasi atau pernapasan. Kita langsung saja. Yang pertama yaitu ada ampres, yaitu warna pada kulit bayi. Yang pertama, lihat apakah pada kulit bayi berwarna biru atau berwarna pale. Jika berwarna biru atau pale, maka kita nilai yaitu 0. Jika warna biru itu hanya pada daerah ekstremitas, yaitu pada daerah tangan maupun kaki, maka kita nilai 1. Jika warna keseluruhan tubuh berwarna kepingan atau kemerahan, maka kita nilai 2. Yang selanjutnya yaitu ada pulse atau nadi. Kita bisa menggunakan stetoskop untuk mendengarkannya. Pastikan terlebih dahulu keadaan stetoskop. Kemudian kita periksa pada daerah dada, yaitu dari puting bagian kiri. Jika tidak terdengar maka kita nilai 0. Jika kita mendengar dan kurang dari 100 kali per menit, maka kita nilai 1. Dan jika kita mendengarnya lebih dari 100 kali per menit, maka kita nilai 2. Yang selanjutnya itu ada gram, yaitu rangsangan dari penciuman. Kita bisa menggunakan seperti penciuman yang agak sedikit menyengat pada daerah bayi. Di sini ya. Jika bayi tidak ada respon, maka kita nilai 0. Jika bayi hanya respon yang hanya menyeringai, maka kita nilai 1. Dan jika bayi bisa batuk ataupun bersin, maka kita nilai 2. Yang selanjutnya yaitu ada activity atau kontraksi otot, yaitu jika kita lihat bayi terkulai lemas, tidak ada gerakan, hanya diam saja, maka kita nilai 0. Jika ada gerakan sedikit walaupun hanya bagian ekstremitas, keadaannya pun lemah, maka kita bisa nilai dengan 1. Kemudian jika bayi tersebut bisa bergerak dengan aktif, kita bisa menilai 2. Yang selanjutnya yaitu ada respirasi atau pernapasan. Kita bisa merasakan pada daerah hidung ada hembusan nafas atau tidak. Jika tidak ada hembusan, maka kita bisa nilai 0. Yang jika ada hembusan tetapi sedikit lemah dan tidak teratur, maka kita nilai 1. Dan jika bayi tersebut langsung refleks menangis, maka kita bisa menilai dengan 2. Dari jumlah pemeriksaan tersebut kita jumlahkan dan hasilnya kita kategorikan. Nah, kategori tersebut kita ada 3. Yang pertama ada kategori berat, di mana nilainya yaitu dari 0 sampai 3. Kita bisa dikatakan asfiksia
berat. Dan jika asfiksia ringan, yaitu nilai skornya yaitu 0, yaitu dari 4 sampai 6. Dan untuk nilai asfiksia 7 sampai dengan 10, maka kita kategorikan ringan ataupun normal. Oh ya, saya tadi lupa untuk penilaian Asherkor yaitu dengan kategori 0 sampai dengan 10. Nah, selanjutnya jika sudah dikategorikan tersebut, kita bisa melakukan tindakan lanjutan. Untuk tindakan lanjutan, jika untuk kategori asfiksia berat, maka kita bisa memberikan perbaikan ventilasi, yaitu pemberian oksigen O2 secara langsung dan berulang, dan intubasi dan vaskuler dan misi jantung. Yang kedua yaitu jika asfiksia sedang dari kategori 4 sampai 6, maka kita bisa memberikan perbaikan ventilasi dan mengajarkan refleks bernafas. Dan yang ketiga yaitu jika asfiksia ringan yaitu 7 sampai dengan 8, maka kita bisa perbaikan pada pernafasan. Itu mungkin itu. Kemudian kita selanjutnya yaitu melakukan pemeriksaan fisik. Untuk pemeriksaan fisik yang pertama yaitu kita memeriksa mulai dari bagian kepala. Lihat pada bagian kepala apakah ada trauma atau tidak, benjolan, adanya hidrosepalus atau tidak. Kemudian lihat bagian frontal, bagian ubun-ubun dan lunak atau tidak. Biasanya kalau bayi baru lahir itu bentuk kepala memanjang, tapi setelah 24 jam itu akan kembali keadaan normal. Keadaan normal. Kemudian setelah itu kita ke bagian mata. Sebelum ke bagian mata, kita terlebih dahulu mengukur pada bagian kepala. Untuk kepala itu biasanya jika kepala itu biasa berdiameter normalnya 33 sampai 37 cm. Selanjutnya kita pemeriksaan pada bagian mata. Lihat pada bagian mata, antara mata kanan dan mata kiri saling menjauh atau saling dekat ataupun normal. Jika menjauh itu kemungkinan ada Kleiner syndrome. Dan kita lihat juga apakah ada sekret atau tidak. Kemudian kita untuk melihat refleks pada pupilnya menggunakan penlek. Jika dia bergerak maupun mengecil, maka itu refleksnya bagus. Setelah itu kita melihat bagian hidung, yaitu lihat hidungnya ada lubang hidung atau tidak. Kemudian lihat juga ada sekret atau tidak, ada hembusan nafas atau tidak. Untuk melihat sekret kita bisa menggunakan peletet. Kemudian setelah itu kita bagian telinga. Untuk pemeriksaan telinga yaitu lihat antara kanan kiri, telinga kanan dan kiri sama atau tidak. Kemudian bentuknya itu lebih kecil atau normal. Kemudian lihat juga bagian sekret bagian dalam. Ada sekret tidak? Menggunakan pelek. Baik, tidak ada. Kemudian kita ke bagian mulut. Bagian mulut lihat apakah ada kelainan pada bibir sumbing atau tidak. Di bagian mulut disebut ada refleks, yaitu refleks Ruffy. Ruffy itu jika kita meletakkan tangan di daerah bibir, kemungkinan bayi untuk mencari sumber dari yang sumbernya. Kemudian kita lihat juga ada refleks hisap atau tidak jika kita memasukkan sesuatu ke dalam mulut bayi. Kemudian dan juga ada refleks menelan atau tidak. Kemudian setelah itu kita ke bagian leher. Untuk bagian leher kita lihat dan kita raba apakah ada trauma atau tidak. Kemudian ada benjolan atau tidak. Biasanya kalau bayi itu ada trauma yaitu pada tali pusar, lilit tali pusar. Jika tidak ada maka baik. Kemudian selanjutnya kita ke bagian dada. Apakah bagian dada ini terlihat simetris atau tidak? Kemudian pergerakan dinding dada, pernapasan dada. Kemudian kita bisa mengukur menggunakan
stetoskop. Untuk pernapasannya, pastikan keadaan stetoskop terlihat baik. Untuk keadaan normalnya yaitu pernapasan nadi yaitu lebih dari 100 kali per menit. Untuk pemeriksaan lingkar dada kita bisa menggunakan meter. Untuk mengukurnya lurus dengan puting si bayi seperti ini. Setelah itu kita turun ke bagian bawah yaitu bagian perut. Lihat pada bagian perut keras atau tidak. Biasanya kalau bayi berlari itu biasanya agak lembek. Kemudian ada pembesaran tidak pada perut. Kemudian lihat juga pada tali pusar ada nanyahnya atau perdarahan pada tali pusar. Kemudian kita ke bagian area genitalia. Yang pertama, jika pria, lihat skrotumnya sudah turun atau belum. Pada penis ada lubang uretra atau tidak. Jika pada perempuan, maka lihat pada bibir labia mayora dan minora. Untuk labia mayora itu di luar lebih besar daripada minora yang ada di dalam. Dan lihat juga pada dalamnya ada lubang uretra dan pervaginaan. Kemudian lihat juga pada daerah anus, memiliki lubang anus atau tidak. Jika memiliki lubang anus baik, normal. Jika tidak ada, maka segera lakukan tindakan pembuatan lubang anus untuk pengeluaran eliminasi berupa feses. Kemudian selanjutnya yaitu ada pemeriksaan pada ekstremitas, baik ekstremitas atas maupun bawah, untuk lihat apakah antara tangan kanan maupun tangan kiri simetris atau tidak, dan lihat pada jari-jarinya apakah ada kelainan jari, kelebihan atau kekurangan. Jika kekurangan atau kelebihan memiliki kelainan, termasuk juga pada kaki seperti itu juga. Untuk pemeriksaan lengan itu bisa menggunakan alila. Anggap saja ini alila ya. Seperti ini. Setelah itu kemudian kita agak balikkan badan si bayi, kemudian raba pada bagian punggung dari atas sampai ke daerah pantat. Lihat, raba, rasakan apakah ada kelainan atau tidak pada tulang belakang pada bayi, ataupun ada pembekalan atau trauma pada bayi. Setelah itu kemudian kita bisa mengukur suhu si bayi menggunakan termometer. Kita bisa menggunakan termometer aksila. Letakkan pada ketiak bayi. Baik, dan untuk keadaan normal suhu biasanya yaitu 36,5 derajat Celcius sampai 37,5 derajat Celcius. Setelah itu kita bisa mengukur keadaan bayi menggunakan meteran. Untuk pengukuran badan, panjangnya biasanya keadaan normal 48 sampai 52 cm. Setelah itu kita menimbang bayi. Ketika menimbang bisa menggunakan kain atau tidak. Jika kita menggunakan kain, maka hasil timbangan kemudian dikurang kain yang kita timbang. Seperti ini. Untuk bayi normal itu biasanya 2,5 kg sampai 4 kg. Selesai. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.
Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.